Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Sampaikan isi hatimu Tuhan, biar apa yang Kau mau Engkau lakukan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehebatan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami semua mau duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, undangan dan jemaat Tuhan, karena pengertian saudara untuk ada di ruangan yang kecil seperti ini. Orang Ambon atau orang Manado bilang basuar. Basuar itu artinya air hujan yang ada di tubuh kita. Saudara, keringat. Jadi luar biasa saudara punya pengertian di dalam ibadah kita. Karena ibadah kita itu ibadah yang penuh kasih. Amin. Jadi kalau saat ini saudara bisa melihat bangku yang terisi ini cuma segini, berarti saudara harus berdoa supaya gereja kita lebih besar lagi. Amin. Ya, supaya kita bisa menampung lebih banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Itu yang pertama, pengertian saudara yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat maupun para donatur yang sudah menyatakan kasih. Kalau saudara lihat di tayangan ini ada Yosua, tolong. Yosua ada? Tolong tayangkan. Iya, tolong tayangkan. Kemarin tanggal 18 kami pergi ke Yayasan Sinar Pelangi, dan apapun yang saudara berikan itu sampai kepada Yayasan Sinar Pelangi. Kami pergi perayaan Natal ke panti asuhan yang memang kebanyakan anak-anak yang mengalami cacat tubuh seperti ini. Ya, tapi yang ini saudara, yang ini bukan. Ya, karena saudara pikir saya juga cacat. Ini bukan gendut. Ya, bukan pasinaga juga sama Jamie. Terus bisa ditayangkan lagi? Yosua habis. Hah? Close. Oke. Sebetulnya masih banyak saudara. Ada lagi yang lainnya. Saya berterima kasih buat saudara-saudara yang memberi untuk merayakan Natal di Yayasan Panti Asuhan Sinar Pelangi. Karena begini saudara, sebenarnya Natal itu saudara dari Allah untuk manusia. Itu yang benar. Dan dari kita, bukan untuk kita saudara, tapi dari kita untuk orang lain. Jadi inilah yang benar saudara. Natal itu dari Allah untuk manusia. Untuk itu Allah datang menyatakan diri seperti manusia. Dan kita yang sudah diselamatkan bukan untuk kita saudara. Makanya konsep Natal tahun ini berubah. Mungkin tahun depan juga berubah. Kita akan merayakan Natal bukan perayaan Natal di tempat ini, tapi kita cari orang-orang yang membutuhkan Natal itu sendiri. Karena kita sudah diselamatkan. Amin. Iya. Jadi dari kita untuk orang lain. Jadi saya berterima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa, punya jemaat yang begitu dahsyat, memberkati Yayasan Panti Asuhan, dan semua apa yang diberikan saudara sampai kepada yayasan tersebut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah membahas 1 bulan ini tentang teladan kasih. Dan kita tahu teladan kasih yang pertama tentang perbuatan, dan kita sudah lakukan itu. Kita akan masuk dalam teladan kasih dalam perkataan. Mari kita lihat Kolose 4 ayat 6. Kita akan masuk dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini saudara-saudara. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh apa? Kasih. Jangan hambat, jangan tawar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dengan kata lain, perkataannya seperti ini, bahasa yang sederhana. Hendaklah hal-hal yang kita ucapkan atau kita perkatakan selalu menyenangkan, selalu menarik. Hendaklah kalian atau kita semua tahu
bagaimana seharusnya kita memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan orang yang mau bertanya tentang kebenaran atau tentang keselamatan. Tuhan mau kita menjadi teladan bukan saja perbuatan. Tuhan mau kita juga menjadi teladan atas perkataan kita. Bagaimana dengan perkataan kita selama 1 tahun ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Atas suami, atas istri, atas anak-anak, atau teman-teman, atau sahabat. Saya mulai dari saya, karena saya ini pelayan Tuhan dan trainer dalam SPK. Selama 1 tahun ini, saya punya perkataan juga yang keliru, yang salah terhadap anak-anak. Selama 1 tahun ini, saya melihat atau mendengar dari apa yang saya ucapkan, ada juga yang salah terhadap perkataan-perkataan terhadap jemaat, terhadap para pelayan. Nah, kita renungkan ini perkataan kita, saudara, selama 1 tahun ini. Apakah suami berkata baik kepada istri? Atau istri berkata baik kepada suami? Atau orang tua kepada anak? Atau anak kepada orang tua? Mari kita renungkan selama 1 tahun ini. Pernahkah kita berpikir mengapa orang-orang yang tertentu memiliki banyak teman? Pernahkah kita berpikir orang-orang tertentu pekerjaannya begitu bagus, sukses, dan pernikahannya begitu langgeng, begitu panjang? Mengapa mereka begitu sukses dalam segala hal? Mungkin kita berpikir mereka lebih sukses dan kaya karena mereka beruntung. Mungkin kita berpikir mereka adalah orang-orang yang luar biasa pandai, lebih daripada kita. Mungkin kita berpikir mereka lebih giat bekerja. Mungkin saja kita berpikir mereka dilahirkan sebagai orang-orang yang memang sudah sukses atau beruntung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya mau katakan hari ini, bukan karena kecerdasan, bukan saja karena kerja keras, bukan saja karena kekayaan, bukan saja karena keberuntungan yang membuat sebagian orang berhasil, tetapi yang membuat mereka sebagian berhasil karena mereka menggunakan kekuatan yang bernama persuasion, kekuatan perkataan. Ada kata-kata yang bagus dikatakan seperti ini dalam buku yang saya baca. Ucapan kita adalah hidup kita. Berarti perkataan itu penting. Amin? Iya. Hari ini kita sedang membahas tentang teladan kasih dalam perkataan. Ucapan kita adalah hidup kita. Amsal 15 ayat 23 berkata, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Artinya perkataan itu jangan sampai sia-sia. Banyak perkataan kita yang sia-sia, perkataan yang hambar, perkataan yang tidak bermakna, bahkan perkataan yang tidak memiliki nilai kasih dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan, dalam dunia apa saja. Perkataan kita hambar. Tapi hari ini kita mulai merenungkan firman Tuhan dan kita simak beberapa teladan dalam perkataan yang mengubah hidup kita malam hari ini. Karena perkataan itu juga luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara? Iya. Mau saya buktikan bahwa perkataan itu luar biasa? Mau, saudara-saudara? Coba, saudara-saudara, ada cewek cakep, saudara-saudara, terus saudara cowok yang sedang duduk di pinggir jalan, saudara katakan begini, hai, cewek, jelek lo, saudara. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, saudara akan ditampar oleh cewek itu. Perkataan itu punya kuasa. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan simak bagaimana perkataan yang mengubah hidup kita, ya, dan menjadi teladan dalam hidup kita. Matius pasal pertama ayat 20. Ini luar biasa nih.
Matius pasal pertama ayat 20 begini. Tetapi ketika ia Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksudnya untuk meninggalkan Maria yang sedang mengandung, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau apa? Takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan dalam rahim Maria adalah dari benih Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, teladan dalam perkataan yang saya katakan perkataan berkat. Di mana perkataan berkat itu? Jangan takut. Yusuf pada saat itu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Yusuf dalam keadaan tidak menentu dalam mengambil keputusan saat itu, mau diambil Maria atau tidak, dalam persimpangan. Dan dalam mimpinya, saudara, Yusuf mendapat perkataan berkat dari malaikat. Jangan takut, ambil Maria jadi istrimu, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Benih Maria itu bukan benih dari manusia, tapi benih yang ada dalam kandungan Maria itu adalah benih Roh Kudus, benih Allah sendiri. Saudara, hari-hari ini banyak orang, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya percaya di sini nggak ada. Banyak orang perkataannya tidak menjadi berkat. Perkataannya hamba. Saya mau katakan begini, keajaiban kita dalam berkomunikasi adalah kalau kita bisa memberkati orang dengan kata-kata berkat. Apa itu kata-kata berkat? Kata-kata yang menghibur. Apa itu kata-kata berkat? Kata-kata yang menguatkan. Apa itu kata-kata berkat? Kata-kata yang menyenangkan. Sering perkataan kita tidak menjadi berkat. Kita seringkali mengutuk anak kita. Yuk, kalau ada di antara kita bilang gini, itu gue banget. Seringkali kita mengutuk anak kita, anak setan lu. Ya kan? Langsung bilang begini, itu gue banget. Bilang. Kalau ada istri dan suami istri pasti tahu. Kalau ada anak saat ini suka melawan orang tua, bilang orang tua apa gitu ya, perkataan kotor gitu, katakan itu gue banget. Ada perkataan-perkataan yang maki-maki. Saudara tahu bukan maki-maki itu marga dari Manado. Bukan. Maki-maki itu perkataan apa? Perkataan maki-maki itu apa ya? Hah? Kasar. Kasar banget. Kalau ada katakan gue banget. Kataan yang menekan. Anak memang goblok. Sekolah nggak pernah beres. Dari dulu turun terus nggak pernah naik-naik. Anak memang nggak tahu diuntung. Ada? Katakan itu gue banget. Tahun ini seringkali itu terucap. Ada suami-suami yang selalu mengutuki atau menekan istrinya. Hah? Ada nggak? Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada yang ngaku. Ada istri-istri yang bisa maki-maki suaminya. Katakan kepada suaminya, Pak, itu gue banget. Gue banget. Gue, lo enggak. Lo gue, Bapak Ibu, ada seorang pembantu rumah tangga. Dia bekerja sama tuannya sudah lama, tapi pembantu ini mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Satu ketika tuannya sakit, punya masalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia sudah pergi ke dokter manapun, saudara-saudara, dan dokter menyatakan dia nggak ada penyakitnya. Satu ketika pembantunya bilang sama tuannya seperti ini, Pak, mohon maaf kalau saya lancang, tapi kalau Bapak mau,
Bapak juga seorang yang seiman dengan saya. Mau nggak Pak? Kalau Bapak, saya kasih sedikit share aja. Apa kata Bapak itu? Bapak kan pasti mau sembuh. Iya, saya mau sembuh. Pak, mau nggak Pak? Bapak berdoa Bapak kami setiap hari. Setiap hari? Iya. Bapak berdoa Bapak kami aja Pak. Waduh, saya kalau berdoa itu nggak bisa. Nah kalau Bapak nggak bisa, Bapak lihat Alkitab, Bapak lihat di pasal Matius pasal 9, Bapak baca Matius itu. Di situ ada doa Bapak kami, katanya begitu. Berapa kali? Setiap hari 1 kali. Setiap hari 1 kali. Wah, rupanya pembantu ini luar biasa. Dan diam-diam Bapak ini membaca doa Bapak kami. 1 hari sekali. Dia baca, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu sehari seperti itu. Amin. Terus setiap hari, nggak datang sembuhnya, malah tambah parah. Dia panggil pembantunya, dia bilang begini, hei, kamu ini yang benar aja dong. Saya sudah lakukan apa yang kamu bilang. Mana bapakmu? Maksudnya bapak yang mana Pak? Bapak kami itu. Ya kan bapak saya, bapak juga, bapak kami kan bapaknya bapak juga katanya. Oh iya, coba bapak teruskan terus Pak perkataan bapak kami setiap hari. Saya percaya pasti bapak sembuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia lakukan lagi, dan hari-hari berikutnya bapak ini sembuh. Dari seorang pembantu yang memberikan sharing untuk hanya bicara tentang Bapa kami, perkataan yang membantu. Dan Bapak itu akhirnya tidak sadar, tidak ada lagi sakit penyakit. Saudara, kalau kita bisa saja memberi kata-kata berkat bagi orang lain, saudara, saya percaya banyak orang dipulihkan lewat perkataan kita. Amin. Satu ketika saudara-saudara ada encim-encim, ya ini sudah menjadi ilustrasi umum. Encim-encim ini diundang untuk berdoa karena ada seorang bapak yang sakit parah. Dan encim-encim ini sebelum berdoa dia nyanyi sebenarnya lagunya Bilurnya. Tapi karena memang namanya encim-encim udah tua, dia bukan nyanyi Bilurnya tapi Bulirnya. Nyanyi bulirnya, bulirnya, bukan bilurnya, bulirnya. Dan temannya bilang, Ci salah nyanyi, tapi karena Ci ini tahu perkataan yang keluar yang dengan kasih pasti dapat menyembuhkan. Akhirnya dia nyanyi, habis nyanyi dia berdoa. Dan seminggu kemudian bapak ini sembuh. Temannya bilang begini, Ci, luar biasa doa Ci. Bapak itu sembuh dari sakit penyakit yang parah. Padahal saya tahu waktu itu Enci salah nyanyi. Nyanyinya bukan bilurnya, tapi bulirnya. Terus Pak Sinci bilang, lihat tuh kok, nyanyi yang salah aja bisa sembuh, apalagi benar. Karena doa itu luar biasa, mendatangkan berkat bagi orang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar memperkatakan perkataan-perkataan berkat. Lewat kelahiran Tuhan Yesus, kita mau berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membawa berkat bagi orang. Saya selama setahun, saya jujur, perkataan saya kadangkala tidak membawa berkat bagi anak-anak. Tapi hari ini saya bersukacita bisa khotbah di sini karena waktu sharing anak-anak saya suruh bicara, istri suruh bicara. Mari bicara. Papi begini, papi otoriter. Yang satu bilang, papi begini. Oke. Istri saya bilang, papi begini. Oke. Papi boleh bicara? Boleh. Minta maaf. Cuma diterima. Papi minta maaf kalau selama ini papi salah dalam berkata-kata. Saudara, ketika saya berkata seperti itu, anak istri rasanya diberkati lewat perkataan kita. Yang kedua, Lukas 1 ayat 38.
Bagaimana kita belajar untuk meneladani perkataan yang penuh kasih. Lukas 1 ayat 38 berkata gini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, perkataan ini keluar ketika Maria didatangi malaikat. Maria masih ragu-ragu. Apakah benar saya ini mengandung seorang bayi Yesus? Maria punya beban loh saudara, seorang gadis loh, anak darah yang belum tersentuh oleh laki-laki. Dan akhirnya firman Tuhan katakan, malaikat katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Maka kata ini keluar. Perkataan ini bicara tentang perkataan iman. Maria percaya apa yang terjadi atas hidupnya dan ia tidak menyesali apa yang terjadi saat itu. Bukan Maria berkata sesungguhnya. Bahkan Maria berkata sesungguhnya, ia adalah, inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, banyak perkataan yang kita ucapkan. Menurut survei dari bidang psikologi Universitas Amerika yang saya catat, tiap hari laki-laki mengeluarkan kata kurang lebih 12.000 kata. Jadi setiap hari laki-laki 12.000 kata, ya kan? Sedangkan wanita, saudara-saudara, mengeluarkan kurang lebih kata-kata 18.000 kata setiap hari. Jadi antara laki-laki dengan wanita lebih banyak wanita. Ini bapak-bapak harus tahu nih, ya. Dan yang lebih banyak lagi ibu mertua. Ibu mertua itu sebanyak kurang lebih 21.000 kata setiap hari. Jadi mertua lebih banyak. Ranking paling tertinggi mertua. Saudara, mari kita renungkan. Ada banyak perkataan atas kebutuhan kita setiap hari. Kita berkata-kata untuk anak kita, kita berkata-kata untuk istri kita berkata-kata untuk suami, untuk segala hal, untuk kebutuhan kita. Tapi mari kita renungkan, pernahkah kita berkata-kata setiap hari dan kita mulai belajar untuk memperkatakan perkataan iman? Pernahkah kita sisihkan perkataan-perkataan kita untuk perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan iman? Misalnya, kita hari ini dalam pergumulan sakit penyakit. Sakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter yang A, sudah ke dokter yang B, sudah dokter ke C, sudah dokter ke D. Nggak sembuh-sembuh. Bahkan tambah parah. Saudara, ini dibutuhkan perkataan iman. Jadi kalau ditanya sama Bapak Gembala, sama jemaat, bagaimana Bu kesehatannya? Masih sakit kepalanya? Sudah tidak Pak. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Gitu. Bagaimana Pak? Masih sakit dadanya? Sudah tidak Pak, sekalipun masih sakit. Itu perkataan profetik, perkataan itu. Bagaimana Pak? Anaknya Pak? Baik sekolahnya? Parah Pak. Tambah hancur Pak. Narkoba Pak. Bapak sih nggak tahu. Ya udah, jadi harus perkataan-perkataan iman, perkataan profetik. Satu ketika saudara-saudara yang dikasih Tuhan di gereja ini, waktu di gereja tenda, ada Oma Manado. Waktu Opa Pit masih hidup, Oma bilang begini, puji Tuhan, Oma ini punya penyakit darah tinggi, tapi puji Tuhan, Oma sudah sembuh. Karena Tuhan Yesus darahnya lebih tinggi dari Oma. Maksudnya Tuhan Yesus berkuasa. Saudara, sekalipun Oma itu salah berkata-kata, tapi dia mengimani dengan perkataannya bahwa dia sudah sembuh. Ada di sini yang sakit, katakan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Iya. Saudara, seorang ibu ditinggal suaminya, menghidupi 2 orang anaknya masih kecil, dan kenyataannya saudara-saudara, pada kenyataan hidupnya susah, hanya menjual kue keliling. Tapi ia punya iman dan selalu memperkatakan bahwa anak-anaknya diberkati, anak-anaknya akan menjadi dokter. Dia hanya jual kue keliling, saudara.
Dia bilang begini, anak-anak saya akan jadi dokter. Cuma 2 anak. Anak saya jadi dokter. Anak saya jadi dokter. Dia punya perkataan iman yang luar biasa. Anak saya luar biasa. Dan akhirnya saudara, pada saat ketiga, anak-anak yang mendapat beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Dan pemerintah Indonesia membawa mereka untuk menjadi dokter di luar negeri. Siapa mereka itu? Dokter yang saat ini menjadi gereja pusat kita, Dr. Yosi, Dr. Ivan Gunawan, profesor, pernah datang ke sini, si Hombin, anak mantunya dari Tante Oli Mesak. Hebat. Tante Oli Mesak selalu memperkatakan, anak saya jadi dokter, anak saya jadi dokter. Dari kecil saudara, Tante Oli jadi dokter, suaminya jadi dokter, anak-anaknya jadi dokter. Dan hari ini saudara lihat, Bapak Gembala jadi dokter. Dokter apa saudara-saudara? Dokter yang mengasihi saudara dan saya. Dokter kasih. Sekarang karena saya bicara kasih, nah mari kita mau saudara menyatakan kasih Tuhan lewat perkataan kita. Nah, keajaiban perkataan ini penting saudara-saudara. Apabila perkataan kita dilengkapi dengan iman, perkataan kita menjadi dahsyat. Kita bisa memindahkan gunung-gunung persoalan hanya dengan perkataan iman. Hari ini, siapa yang punya masalah dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam usaha, yuk perkatakan perkataan dengan iman. Pasti saya diberkati, suami saya diberkati pekerjaannya. Jangan saudara-saudara berkata, biar aja suami saya cari kerja sengsara, biar aja suami saya miskin loh. Iya. Ya, jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suami lagi kerja, katakan begini, papi pasti bawa uang banyak. Mau uang monopoli, ntar aja pokoknya. Bilang begini. Papi pasti diberkati. Ada satu keluarga, ada di sini. Saya berkati juga. Hidupnya dulu susah, kerja ya serabutan. Vacuum cleaner, artinya sedot sana, sedot sini, sedot sana. Tapi satu kali waktu dapat pekerjaan baik. Ini apa sih namanya nih? Apa nih yang saya lagi disuruh nih? CCTV. Kerjanya CCTV. Terus suami istri ini kepingin anak. Waktu kepingin anak, mereka bergumul untuk anak karena belum punya anak. Dan dia dapat banyak dengar dari pendapat orang lain, tetapi endingnya dia ke saya. Suami istri bilang begini, Pak, bagaimana Pak? Saya kepingin punya anak. Saya bilang begini, anak di luar rahim maupun di dalam rahim, kalau kita benar-benar mengasihi, itu juga menjadi anak kita. Saya katakan begitu. Dan anak itu akan menjadi berkat. Benar Pak? Benar. Ambil, lakukan yang terbaik. Saudara, hari ini apa yang terjadi? Mereka diberkati. Pekerjaannya diberkati. Karena perkataan iman. Perkataan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara mau saja berkata dengan perkataan iman, apa saja saudara bisa lakukan. Dan hari ini saudara, saya melihat, wah, diberkati luar biasa. Dulunya serabutan kerjaannya, nggak tentu. Sekarang luar biasa diberkati. Nah, kita mau belajar saudara untuk belajar berkata-kata dengan perkataan iman. Hari ini memasuki tahun 2012, ada nggak perkataan iman yang keluar dari mulut kita? Yesus bukan lagi jadi baik, Bapak Ibu. Yesus sudah jadi raja. Yesus mau mendengar anak-anaknya dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Saudara mau diberkati? Aminnya lemes banget. Mau diberkati? Ya udah, sekarang berkata iman. Apa yang saudara mau? Katakan, pasti saya dapat. Pasti saya sembuh. Pasti saya memiliki. Saya pasti begini. Yang ketiga, yang terakhir. Matius 5 ayat 37.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan apa tuh? Tidak. Hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si ya. Yang ketiga dan terakhir, perkataan yang jujur. Tuhan mengajar kita untuk kita jujur atas perkataan kita sendiri. Tuhan mengajar kita untuk perkataan kita jujur terhadap orang lain. Tuhan juga mau perkataan kita jujur kepada Tuhan. Ayub 6 ayat 25a berkata, alangkah kokohnya perkataan yang jujur. Perkataan yang jujur seperti benteng. Perkataan yang jujur seperti perisai. Perkataan yang jujur menolong hidup kita. Satu ketika Bapak Ibu ada seorang engkau dagang, saudara, nggak laku-laku. Yang sampingnya laku sebelah kiri, yang sampingnya kanan laku. Terus temennya bilang gini, kok lu kok nggak laku-laku jualan beras? Nggak tahu nih kenapa ya, kata gitu. Kebetulan engkaunya anak Tuhan. Nah kalau lu mau nih, lu harus ngomong begini, diajarin. Kalau lu beli beras di pasar Indo 5.000, lu bilang 10.000. Begitu. Waduh. Terus iya, karena begini ya, pergi dulu beli ini beli itu sampai 10.000, jadi 5.000. Oh gitu ya. Tapi saya nggak bisa gitu, Ci. Saya tetap bilangnya 6.000. Dan wah, lu nggak laku-laku kalau gitu. Lu kalau masih begitu nggak laku-laku lu. Ya nggak apa-apa deh, Ci. Wah, 1 bulan beras yang lainnya laku, samping kiri kanan laku. Dia nggak laku-laku. Tapi dia tetap berkata dengan perkataan yang jujur. Dia bilang ini, tungceng, untuk seceng nggak apa-apa. Tumban, untuk seceban nggak apa-apa. Dia ngomong gitu, santai aja. Tiba-tiba saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ada seorang datang kepada bapak ini, engkau ini, dia bilang, kok saya mau cari beras ini, ada nggak? Berapa beras ini? Seliternya. Dia ngomong, seliternya 6.000. Wah, beda ya. Kok yang di sana 10.000? Kok engkau 6.000? Iya. Saya cuma ngambil 1.000 kata dia. Oh, oke deh kalau begitu. Tunggu ya kok, nanti saya balik lagi. Dia ganti lagi, tungceng, untuk seceng. Tumban, untuk seceban. Pokoknya dia nyanyi gitu. Balik lagi orang itu. Kok ada berapa karung? Nih sekian karung. Kalau gitu saya beli semua kok. Saya mau kasih panti asuhan Yayasan Sinar Pelangi karena mereka lagi butuh. Engkau itu laku. Satu hari itu engkau itu laku, habis berasnya. Yang lainnya bilang, kok hari ini habis? Habis. Saudara-saudara, orang jujur tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Nah yang terpenting adalah katakan kebenaran dalam hidup kita kepada orang lain, kepada diri kita, dan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Nah hari ini teladan kasih saudara dalam perkataan. Biarlah perkataan kita perkataan yang memiliki perkataan berkat. Perkataan-perkataan yang memiliki perkataan iman. Dan perkataan yang terakhir, perkataan yang jujur keluar dari hati kita. Maka Tuhan akan memberkati saudara, hari-hari saudara, waktu-waktu saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, firman-Mu sudah kami sampaikan. Hari ini Tuhan kedatangan-Mu mengajar kami untuk menjadi teladan kasih. Dari teladan kasih perbuatan dan perkataan. Kami mau belajar Tuhan lewat perkataan yang positif, perkataan yang memberkati, perkataan yang memiliki iman, perkataan yang jujur dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami menikmati pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini siapapun Tuhan, kami berkata yang sakit pasti disembuhkan. Kami berkata yang susah pasti dihiburkan. Kami berkata hari ini rumah tangga mereka yang sedang dalam pergumulan akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena Natal ini, Natal membawa sukacita. Bahkan Natal ini adalah perkataan Allah yang menjadi manusia.
yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.